Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang psikologi analitik oleh Carl Gustav Jung. Biografi Carl Gustav Jung. Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1975. Jung merupakan anak tunggal dari Paul Jung dan Emily Presswork. Ayahnya seorang pendeta Protestan dan ibunya putri seorang teolog. Pada umur 6 tahun, Jung diajarkan ayahnya bahasa Latin dan merupakan awal minat pada bahasa dan sastra. Sebelum mengambil pendidikan kedokteran, Jung belajar biologi, zoologi, dan arkeolog. Perkembangan kepribadian Jung. Pada saat remaja, ia seorang penyendiri dan tertutup. Dan pada saat bersekolah, Jung menyadari ada dua aspek yang ada pada dirinya. Yang pertama ada ekstrovert yang sering dengan dunia objektif. Yang kedua introvert yang sering dengan dunia subjektif. Pada saat usia 16-19 tahun, Jung mulai bisa berkonsentrasi dengan sekolahnya karena kepribadian satu lebih dominan. Kepribadian yang dua tadi datang bergantian sampai akhirnya pada periode yang ekstrim. Riwayat profesi Jung. Pada tahun 1900, Jung menjadi asisten dokter di klinik psikiatri di Burgosli. Pada tahun 1902, Jung mendapat gelar dokter dan mengawali karirnya di Paris yang beribu kota di London. Pada tahun 1903, Jung menikah dengan Emma Rauschenbach. Tahun 1907, bertemunya Jung dan Sigmund Freud dalam tulisannya mengenai interpretasi mimpi. Freud mengatakan Jung adalah putra mahkota psikoanalisis dan pewaris tahtanya. Saat ke Amerika, dalam sebuah pertemuan, Jung dan Freud berdebat. Tahun 1909, hubungan mereka renggang. Pada tahun 1911, Jung menghentikan karirnya sebagai penerbit dari majalah Der Buch für Psychologische Forschungen, dan Jung juga berhenti sebagai ketua nasional Psychoanalytic Society. Pada tahun 1921, Jung menerbitkan Psychological Types yang mana membedakan posisinya dari Freud dan meletakkan dasar psikologi analitis. Sedangkan pada tahun 1924 sampai 1925, Jung pergi ke Tunisia dan Algeria. Pada tahun 1948, institusinya didirikan di Zurich dan melanjutkan perjalanannya ke berbagai negara. Jung pensiun tahun 1945 dan mulai menarik dirinya dari kehidupan umum setelah istrinya meninggal tahun 1955. Jung meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita akan membahas sedikit apa itu psikologi analitik. Psikologi analitik yaitu salah satu teori yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung secara sederhana menunjukkan bagaimana menggali pengalaman masa-masa lampau untuk lebih memahami masa sekarang dan masa depan. Dan juga Jung menekankan pentingnya menafsirkan mimpi sesuai dengan fungsi dalam kehidupan psikis manusia. Konsep unconscious atau ketidaksadaran menjadi konsep utama dari pandangan Jung itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan psike atau jiwa. Jung mengatakan bahwa tingkatan psike itu terbagi atas dua, yaitu alam sadar dengan alam bawah sadar. Alam sadar itu sendiri ialah imaji alam sadar merupakan imaji yang diindrakan oleh ego. Jung beranggapan bahwa ego adalah pusat kesadaran, tapi bukan inti dari kepribadian. Kesadaran tidak terlalu berpengaruh dalam psikologi analitik Jung. Sedangkan alam bawah sadar itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu alam bawah sadar kolektif dan alam bawah sadar personal. Alam bawah sadar personal yaitu alam bawah sadar yang mengandung memori dan impuls infantil, peristiwa yang terlupakan, dan juga pengalaman yang awalnya dirasakan pada saat kita berada di bawah ambang kesadaran.
Isi alam bawah sadar disebut kompleks. Kompleks bisa sebagian muncul secara disadari dan sebagian muncul dari alam bawah sadar personal dan kolektif. Oke, selanjutnya yaitu alam bawah sadar kolektif. Alam bawah sadar kolektif itu lebih cenderung pada asal mula suatu spesies, dan alam bawah sadar kolektif terdiri dari beberapa arketipe. Arketipe yang pertama yaitu persona. Persona merupakan kepribadian yang sadar yang dapat diidentikan dengan egonya Freud. Persona merupakan kepribadian seseorang yang terlihat oleh orang lain yang tercermin melalui perilakunya. Dan yang kedua yaitu shadow, berarti kegelapan atau represi yang mempresentasikan kualitas atau kenyataan yang tidak ingin kita akui, namun justru ingin kita sembunyikan dari orang lain, bahkan diri sendiri. Yang ketiga, anima. Anima adalah arketipe wanita atau sisi feminim yang terdapat pada seorang lelaki. Dan yang keempat yaitu animus. Animus adalah sisi maskulin pada wanita. Tidak dipungkiri, seorang wanita yang juga memiliki sisi maskulin atau sifat yang biasanya dimiliki seorang pria. Dan yang kelima yaitu Great Mother, yang berarti Ibu Agung, yaitu mempresentasikan dua kekuatan yang saling berlawanan. Satu sisi adalah fertilitas, yaitu kesuburan atau pemeliharaan yang dapat memproduksi dan mempertahankan kehidupan. Dan yang sisi lainnya yaitu destruksi atau kekuatan yang dapat membuang maupun mengabaikan keturunannya. Yang keenam ada Wise Old Man, berarti laki-laki tua bijak. Wise Old Man merupakan arketipe kebijaksanaan dan pemaknaan yang menjelaskan pengetahuan manusia mengenai misteri hidup yang sudah lama diyakini oleh seseorang. Kedelapan ada Hero, ditampilkan sebagai pribadi yang kuat, kadang separuh dewa yang berjuang melawan kesukaran besar untuk menaklukkan dan menghancurkan kejahatan. Namun pada akhirnya nasib Hero diakhiri sebuah peristiwa yang tidak penting. Yang terakhir ada Self, yaitu kepribadian total atau total personality, baik kesadaran maupun bawah sadar. Self adalah pusat dari kepribadian. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika kepribadian menurut Jung. Nah, dalam gagasannya, Jung sudah membedakan dinamika kepribadian itu menjadi dua, yaitu kausalitas dan teleologi, dan tentang progresi dan regresi. Oke, kita masuk pada kausalitas dan teleologi. Kausalitas itu sendiri meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini atau peristiwa-peristiwa saat ini tuh memiliki asal-usul atau berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalu yang merupakan dasar atau asal adanya motivasi. Sedangkan teleologi itu meyakini bahwa peristiwa-peristiwa masa kini itu dimotivasi oleh tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi ke depan yang mengarahkan tujuan seseorang atau menekankan pada masa depan seseorang. Itu kausalitas dan teleologi. Kita masuk pada progresi dan regresi. Untuk mencapai realisasi diri, seseorang itu harus mengadaptasi tidak hanya lingkungan luar mereka, tetapi dunia dalam diri mereka sendiri. Di mana yaitu progresi adalah proses adaptasi manusia terhadap dunia batin mereka dan dunia luar mereka yang melibatkan aliran maju energi, psikis, dan menciptakan realisasi diri. Sedangkan regresi itu sendiri yaitu adaptasi ke dalam diri, bergantung pada energi yang berlawanan arah. Nah, itulah yang dimaksud dengan dinamika kepribadian. Oke, selanjutnya kita masuk pada tipe-tipe psikologis atau kepribadian. Nah, perlu kita ketahui, tipe kepribadian ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari atau untuk mempelajari manusia itu dengan segala tingkah lakunya. Karena dengan memahami dan mendalami manusia berdasarkan tipe kepribadiannya, kita dapat memperoleh keterangan yang jelas secara langsung mengenai karakteristik seseorang itu. Nah, tipe-tipe psikologis ini dibagi menjadi dua, yaitu tipe psikologis berdasarkan sikap jiwa dan juga fungsi jiwa. Nah, kita masuk pada sikap jiwa. Sikap jiwa ini yaitu arah energi psikis yang menjelma dan membentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Adapun sikap jiwa ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu introvert dan extrovert. Introvert ini merupakan tipe kepribadian yang cenderung fokus pada dirinya sendiri, dan dapat dikatakan introvert ini mempunyai pemikiran dan
dan dunianya sendiri. Adapun ciri-ciri introvert yaitu lebih tertutup dan dengan lingkungan sekitarnya, sulit bersosialisasi dan lebih pemalu. Itu introvert. Sedangkan ekstrovert itu merupakan kebalikan dari tipe introvert tersebut. Tipe kepribadian ekstrovert ini justru cenderung menyukai kehidupan yang ramai, lebih terbuka, serta pandai beradaptasi dengan lingkungan luarnya sendiri. Nah, karakteristiknya yaitu senang dengan aktivitas di luar ruangan, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pandai bergaul dengan lingkungannya, serta memiliki pemikiran, perasaan, dan tindakan ditentukan oleh lingkungannya. Itu tipe kepribadian berdasarkan sikap jiwa. Kita masuk kepada fungsi jiwa. Fungsi jiwa itu sendiri yaitu suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teoritis tetap meskipun lingkungannya berbeda-beda. Nah, fungsi jiwa ini dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi jiwa rasional dan fungsi jiwa yang irasional. Nah, kita masuk pada fungsi jiwa rasional. Fungsi jiwa rasional yaitu fungsi jiwa yang bekerja dengan penilaiannya dan terdiri dari pikiran dan perasaan. Pikiran sendiri itu menilai benar atau salah. Sedangkan perasaan itu menilai yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Itu menurut fungsi jiwa berdasarkan fungsi jiwa rasional. Nah, fungsi jiwa yang irasional yaitu bekerja tanpa penilaian dan terdiri dari penginderaan, sadar indrawi, dan intuisi, tak sadar, dan naluriah. Nah, menurut Jung, pada dasarnya setiap individu itu memiliki keempat fungsi jiwa tersebut. Tetapi, biasanya hanya salah satu fungsi saja yang berkembang atau dominan. Fungsi jiwa yang berkembang paling menonjol tersebut merupakan fungsi superior dan menentukan tipe individu yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kepribadian. Yang pertama ada childhood, yaitu masa di mana penuh potensi dengan kesadaran rendah. Selanjutnya ada youth, yaitu masa di mana penuh kesadaran tanpa penghayatan turun, adaptasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Selanjutnya middle life, yaitu masa di mana penuh kesadaran dan siap turun. Terdapat proses penting dari kepribadiannya. Yang terakhir yaitu ada old age, yaitu penurunan tingkat kesadaran. Selanjutnya ada metode investigasi Jung. Yang pertama ada tes asosiasi kata. Yang kedua ada analisis mimpi, yang ketiga ada imajinasi aktif, dan yang keempat ada psikoterapi. Tes asosiasi kata. Jung mulai menggunakan tes ini pada tahun 1903 ketika ia menjadi psikiater muda. Tujuan tes asosiasi kata ini berprinsip bahwa kompleks-kompleks akan menciptakan respon emosional diukur. Jung menggunakan daftar yang berisi 100 kata untuk merangsang atau menstimulus reaksi emosi. Partisipan akan merespon, kemudian Jung akan mencatat tiap respon verbal dan reaksi yang muncul seperti laju pernafasan. Jung akan melakukan pengulangan eksperimen untuk meningkatkan konsistensi tes. Yang kedua ada analisis mimpi. Tujuan dari interpretasi mimpi Jung ini adalah untuk membuka elemen bawah sadar pada personal dan kolektif, serta mengintegrasikan keduanya untuk memfasilitasi realisasi diri. Yang ketiga ada imajinasi aktif. Metode ini dimulai dengan impresi berupa gambar, mimpi, visi, tampilan, atau fantasi milik seseorang. Tujuannya untuk membuka gambaran arketipe yang bermula dari ketidaksadaran. Selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi merupakan cara mengatasi gangguan psikologis atau tekanan mental dengan teknik verbal dan psikologis. Menurut Jung, terdapat 4 pendekatan dasar dalam terapi. Yang pertama, pengakuan rahasia patogenik, di mana pasien diminta untuk berbagi rahasia dan unek-unek. Metode ini menghilangkan emosi. Yang kedua, ada interpretasi penjelasan pencerahan. Pasien diberi pengertian tentang neurosis, penyebab timbulnya perilaku neurosis yang tidak dikehendaki. Yang ketiga, ada pendidikan.
dengan mempelajari tingkah laku baru untuk menyesuaikan diri dan menjawab tantangan. Yang keempat, pendekatan ini sangat disarankan oleh Jung, yaitu transformasi. Terapi harus menjadi orang pertama yang diubah menjadi manusia sehat dengan melakukan proses psikoterapi. Riset-riset terkait dalam teori Jung. Riset yang kami gunakan dalam teori kepribadian Jung adalah MBTI. MBTI adalah psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi psikologis seseorang dalam melihat dunia, membuat keputusan, mengukur kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Ada 16 tipe kepribadian yang berhubungan dengan extroversion, sensing, thinking, judging, introversion, intuition, feeling, dan perceiving. Tes MBTI kami lakukan kepada kelas kepribadian B sebanyak 30 orang mahasiswa. Kesimpulannya, dari hasil tes kepribadian dengan menggunakan MBTI terhadap 30 orang mahasiswa psikologi di kelas B, diperoleh hasil bahwa tipe kepribadian yang paling banyak adalah tipe ESFJ, yaitu sebanyak 6 orang mahasiswa. Tipe kepribadian ini digambarkan sebagai tipe yang paling menyelaraskan, bisa disebut sebagai teman bagi kehidupan, yang bersifat murah hati, pandai membangun hubungan, pemikir, membawakan diri dengan tepat, ingin menyenangkan orang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.